Shalom kekasih Tuhan, saya tetap berdoa untuk kekasih Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah untuk kekasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada. Kita tetap belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu berdamai tepat pada waktunya. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami hari ini mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berdamai tepat pada waktunya. Kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat yang ke-26, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, kekasih Tuhan, dalam kedua ayat di atas, Yesus sedang menceritakan tentang dua orang yang saling bertentangan, yang sedang menuju ke pengadilan. Nah, kekasih Tuhan, karena itu Yesus memberikan nasihat yang paling praktis. Yesus menasihati agar setiap orang harus menyelesaikan persoalannya tepat pada waktunya dan secepat-cepatnya, sebelum persoalan itu bertambah banyak dan mendatangkan kesengsaraan yang lebih besar lagi. Nah, ini yang akan terjadi. Oleh sebab itu Yesus menasihati supaya setiap orang harus cepat-cepat menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Nah, kekasih Tuhan, dalam kedua ayat di atas kita belajar dua hal dari Yesus, hakim yang adil itu. Nah, yang pertama yang harus kita pelajari dari Yesus, hakim yang adil itu, yaitu kalau ada persoalan atau masalah atau pertengkaran harus cepat-cepat diselesaikan. Nah, kenapa demikian kekasih Tuhan? Karena kalau persoalan itu dibiarkan berlarut-larut, maka dampaknya tidak baik dalam kehidupan kita. Persoalan semakin besar, dampaknya kemana-mana, bisa mengakibatkan banyak hal terjadi dan juga bisa melibatkan banyak orang dan akan menimbulkan kepahitan. Nah, ini yang sangat penting. Kalau masalah itu dibiarkan berlarut-larut, maka pada akhirnya menimbulkan kepahitan dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau sudah kepahitan, maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk melepaskan pengampunan, untuk menghilangkan kepahitan dalam kehidupan kita. Bahkan ada yang sampai mati dengan kepahitan, oleh karena dia simpan kepahitan. Nah, kekasih Tuhan, kalau hal ini terjadi, maka dapat mempengaruhi kesehatan kita dan hubungan kita dengan Tuhan, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, oleh sebab itu, marilah kita cepat-cepat menyelesaikan persoalan-persoalan, masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu bisa mengakibatkan kesehatan kita terganggu dan hubungan kita dengan Tuhan itu terganggu. Nah, kekasih Tuhan, itu yang terjadi. Pelajaran yang perlu kita ambil dari kedua ayat tadi. Kalau ada masalah dan persoalan harus cepat-cepat kita selesaikan. Karena itu dapat berdampak yang negatif dalam kehidupan kita kalau kita tidak cepat-cepat menyelesaikan itu. Nah, kekasih Tuhan, mari, ada persoalan apapun dalam kehidupan kita, kita harus cepat-cepat menyelesaikannya. Jangan dibiarkan berlarut-larut, karena itu bisa menimbulkan kepahitan dalam hidup kita. Dan kalau hidup kita sudah mengalami kepahitan, akan mengganggu kesehatan kita dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus bereskan semuanya agar supaya kita tetap sehat dan hubungan kita dengan Tuhan pun tetap sehat. Nah, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, yaitu setiap persoalan dan pertengkaran kalau bisa jangan diselesaikan di pengadilan, tetapi dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, itu pelajaran yang kita ambil
dari kedua ayat yang tadi kita baca di atas. Nah, kenapa demikian? Karena kalau sudah sampai di meja pengadilan, maka pasti hakim memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Walaupun keputusan hakim itu belum tentu benar. Nah, kekasih Tuhan, belum tentu benar keputusan hakim itu. Tetapi mau tidak mau, kita harus menerima apabila kita disalahkan atau kita dibenarkan. Nah, bisa saja terjadi yang benar disalahkan dan yang salah dibenarkan di meja pengadilan. Hal seperti ini banyak terjadi di depan mata kita, kekasih Tuhan. Hampir setiap hari kita lihat di media massa ada orang yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu terjadi di meja pengadilan. Nah, kekasih Tuhan, secara terang-terangan Tuhan Yesus hakim yang adil itu mengingatkan kepada kita bahwa hakim dunia ini banyak kekurangan dan dia juga bisa salah karena dia manusia. Tidak ada manusia yang sempurna, walaupun dia hakim sekalipun. Dia juga punya kekurangan dan dia bisa salah. Oleh sebab itu kadang terjadi orang yang salah dibenarkan dan orang yang benar disalahkan di meja pengadilan. Oleh karena itu kekasih Tuhan, Tuhan Yesus menasihati kita supaya setiap persoalan yang terjadi mari kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau memang tidak bisa dan dibawa ke meja pengadilan, maka kita harus siap menerima setiap konsekuensi yang terjadi. Mungkin kita benar tapi disalahkan, atau mungkin kita salah dibenarkan. Kita harus sudah siap menerima konsekuensi itu, karena kita memilih untuk membawa persoalan pertengkaran kita di meja pengadilan. Nah, kekasih Tuhan, persoalannya seperti ini. Kadang kita mengeraskan hati, kita menjadi egois, sombong, merasa hebat, membuat kita tidak peduli akan nasihat Tuhan Yesus ini. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan Yesus menasihati kita apabila ada persoalan-persoalan pertengkaran yang terjadi dalam hidup kita. Marilah kita selesaikan secara kekeluargaan, karena itu yang diajarkan Tuhan. Kalau ada persoalan dalam hidup kita, bahkan mungkin persoalan itu sudah menimbulkan kepahitan dalam hidup kita, marilah kita cepat-cepat selesaikan persoalan itu secara kekeluargaan di dalam Tuhan, supaya tidak mengganggu tubuh kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, tubuh kita akan sehat, hubungan kita dengan Tuhan pun akan sehat apabila kita dapat menyelesaikan setiap persoalan-persoalan, masalah-masalah yang kita hadapi secepat mungkin. Dan kalau kita menyelesaikan secara kekeluargaan, maka itu akan berdampak positif di dalam kehidupan kita. Tubuh kita akan sehat, pikiran kita tenang, hati kita tenang, dan itu akan membuat hubungan pribadi kita dengan Tuhan akan harmonis. Nah, kekasih Tuhan, tubuh kita dan hubungan kita dengan Tuhan akan sehat kalau kita melepaskan pengampunan. Nah, kekasih Tuhan, mari kita melepaskan pengampunan. Apabila ada persoalan, apabila ada permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, kita harus cepat-cepat menyelesaikan itu, dan kita harus menyelesaikan secara kekeluargaan. Kita melepaskan pengampunan, maka kita akan melihat, oh, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kita akan sehat, pikiran kita, hati kita akan tenang, dan itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan akan menjadi harmonis. Kita bisa berdoa dengan tenang, kita bisa memuji Tuhan dengan tenang. Hubungan kita dengan Tuhan pun luar biasa. Hubungan kita dengan Tuhan dibangun secara harmonis, dan kita akan melihat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar dari firman Tuhan. Biarlah setiap persoalan, masalah-masalah yang kami hadapi, biarlah kami cepat-cepat menyelesaikan itu secara kekeluargaan, agar supaya kami memiliki tubuh yang sehat, hati pikiran kami tenang, dan juga hubungan kami dengan Tuhan menjadi harmonis. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini membuat kami kuat, membuat kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.